penjaga pasaran yang terpilih. Tubuh Jatmiko gemetar hebat saat melihat puluhan sosok tanpa mata itu menatap ke arahnya. Suasana pendopo terasa sangat dingin. Bau dupa bercampur tanah basah memenuhi udara. Suara gamelan yang sejak tadi terdengar pelan, kini berubah semakin keras dan tidak beraturan, membuat dada Jatmiko sesak. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi kakinya terasa berat seolah tertahan sesuatu dari bawah tanah. Tiba-tiba, semua sosok di dalam pendopo berdiri bersamaan. Suara kayu tua bergema panjang. Lalu mereka berjalan perlahan menuju Jatmiko. Wajah mereka kosong. Tidak ada mata, tidak ada senyum. Namun mulut mereka bergerak pelan seperti sedang membisikkan sesuatu. Penjaga telah kembali. Jatmiko panik. Ia berlari keluar pendopo menembus gelapnya hutan. Ranting-ranting pohon melukai tangannya, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya keluar dari tempat mengerikan itu secepat mungkin. Namun semakin jauh ia berlari, hutan justru terasa semakin asing. Kabut turun sangat tebal. Desa yang menyembunyikan kejadian gelap. Malam itu, suasana desa Karangwungu berubah kacau. Warga berkerumun di sekitar sawah yang terbakar sambil membaca doa dengan wajah penuh ketakutan. Kobaran api menyala tinggi. Tetapi anehnya, tidak membakar padi sedikit pun. Api itu hanya berputar di satu titik, seperti sengaja menjaga sesuatu yang berada di tengah sawah. Dan di sana, sosok perempuan tua berpakaian putih masih berdiri diam. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang menjuntai hingga menutupi wajah. Tangannya memegang lampu minyak tua yang apinya berwarna kebiruan. Jatmiko terpaku. Rahasia 5 pasaran. Sejak malam itu, hidup Jatmiko berubah total. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu mendengar suara bisikan perempuan tua yang memanggil namanya pelan dari sudut rumah. Jatmiko, Jatmiko. Suara itu terdengar lirih, namun cukup membuat tubuhnya membeku ketakutan. Awalnya, ia mencoba mengabaikan semua kejadian aneh itu. Ia berpikir, kitab tua dan larangan yang dilanggar. Di lereng perbukitan yang masih diselimuti kabut tebal, berdirilah sebuah desa tua bernama Karangwungu. Desa itu terlihat tenang pada siang hari, namun berubah sunyi dan mencekam ketika malam tiba. Warga desa memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah mereka langgar sejak zaman leluhur. Tidak ada seorang pun yang keluar rumah saat malam Kliwon datang. Konon, malam itu dipercaya sebagai waktu ketika batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi sangat tipis. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jatmiko. Usianya sekitar 25 tahun. Ia dikenal cerdas, berani, namun keras kepala. Berbeda dengan warga lainnya yang masih memegang adat dan primbon Jawa, Jatmiko justru menganggap semua itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti orang desa. Mana mungkin hidup manusia ditentukan pasaran? Ucapnya suatu hari sambil tertawa kecil di warung kopi. Ucapan itu membuat beberapa orang tua desa hanya saling pandang. Mereka tidak marah, tetapi terlihat khawatir. Karena menurut kepercayaan desa, orang yang terlalu meremehkan pasaran seringkali justru menjadi orang pertama yang terkena akibatnya. Suatu sore, Jatmiko pulang ke rumah peninggalan kakeknya yang sudah lama kosong.
Malam itu, hujan turun tanpa suara. Di sebuah desa tua yang tersembunyi di tanah Jawa, seorang lelaki sepuh duduk sendirian di depan lampu minyak sambil membuka kitab primbon kuno yang halaman-halamannya mulai rapuh dimakan usia. Warga percaya kitab itu menyimpan rahasia tentang pasaran Jawa. Hitungan hari kelahiran yang konon bukan hanya menentukan watak dan rejeki seseorang, tetapi juga membuka jalan datangnya keberuntungan.